Lindsay Silueska, cewek shorthair pemalu yang menjadi tunangan Toya yang pertama kali mencium Toya. Yang saat sudah mencium Toya, Lindsay jadi merasa bersalah karena mengira Toya jadi membencinya. Nah, walaupun Lindsay sering digambarkan kalem dan ceria, tapi jika Lindsay melihat Toya dekat dengan cewek lainnya, Lindsay biasanya akan masuk ke dalam mode yandere. Lalu, Lindsay juga diketahui cukup pintar dan jago dalam hal mengajar yang membuat dia jadi orang pertama yang mengajari Toya tentang membaca, menulis, dan juga menggunakan sihir. Nah, dalam segi kekuatan, Lindsay diketahui sangat jago dalam hal sihir karena dia memiliki 3 elemen yaitu api, air, dan cahaya. Menurut Lindsay sendiri, orang yang bisa 3 elemen sudah bisa dibilang langka. Sementara itu, Toya bisa sampai 6 elemen. Lalu hasil dari pernikahannya dengan Toya, Lindsay dikaruniai anak cewek bernama Line Mochizuki. Cewek yang sifat dan kekuatannya lebih mirip dengan Elze karena sifatnya barbar, kekuatannya tipe fighter, suka berpetualang mencari hewan sihir, dan juga takut dengan Yae. Elze Silueska, cewek sundere tukang bogem yang selalu pede dengan kekuatan pukulan yang dia miliki, tapi tidak pede dengan penampilan yang dia miliki. Hal itu sendiri dikarenakan Elze selalu membandingkan dengan adiknya sendiri yang menurut Elze penampilan dia tidak sefeminim adiknya. Nah, jika Elze dipaksakan menggunakan sesuatu yang imut, biasanya sunderenya akan keluar. Dan jika semua ceweknya Toya berada di situasi yang memalukan, biasanya Elze adalah orang yang memukul Toya. Selain itu juga, Elze diketahui tidak bisa memasak karena sekalinya memasak, masakan dia hasilnya sangat pedas. Dalam segi kekuatan, Elze sangat jago dalam pertarungan jarak dekat atau bisa disebut fighter karena ia hanya bisa menggunakan sihir penguatan atau bisa disebut bush. Tapi setelah menerima cincin tunangan dari Toya, dia jadi bisa menggunakan Axel, storage, dan juga transfer. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Toya, Elze dikaruniai anak cewek bernama Elna Mochizuki. Cewek yang sifat dan kekuatannya lebih mirip dengan Lindsay karena sifatnya pemalu, kekuatannya merapalkan sihir terutama sihir penyembuh, dan juga jago memasak. Yae Kokonoe, cewek samurai ponytail tukang makan yang bisa jadi ceroboh di beberapa situasi. Seperti saat pertama kali merantau ke kota, dia kehilangan dompet yang membuat dia tidak makan selama 3 hari. Nah, Yae juga diketahui sangat menyukai semua anggota keluarganya, terutama kakaknya, karena sifatnya baik, bijak, dan juga kuat. Menurut Yae sendiri, Toya cukup mirip dengan kakaknya. Lalu dari semua ceweknya Toya, Yae bisa dibilang cukup sial, karena setiap kali dia dapat kesempatan romantis dengan Toya, hasilnya terkadang gagal. Seperti saat dia mau caper bisa naik sepeda ke Toya tapi Toya keburu pergi, dan juga waktu Toya mau nyium Yae, Toya keburu pingsan. Selain itu juga Yae diketahui cukup jago dalam memasak dan juga cukup mudah menangis ketika melihat sesuatu yang mengharukan. Dalam segi kekuatan, Yae sangat jago dalam pertarungan jarak dekat karena ia tidak memiliki elemen sihir, jadinya dia hanya bisa menggunakan katana. Nah, tapi setelah diberi cincin tunangan oleh Toya, Yae jadi bisa menggunakan Axel, storage, dan juga transfer. Lalu untuk latihannya sendiri, Yae selalu mempelajari banyak ilmu pedang dari situs atau YouTube yang ada di HP-nya Toya. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Toya, Yae dikaruniai anak cewek bernama Yakumo Mochizuki, anak tertua dari semua anaknya Toya yang menjadi pengendali dari adik-adiknya. Yakumo sendiri dalam sebuah pertarungan selalu menggabungkan otak dan otot, tidak seperti ibunya yang hanya menggunakan otot doang. Yumina Ernea Belfast, seorang putri kerajaan blonde dari Belfast yang memiliki warna iris mata berbeda yang bisa disebut mata mistis. Kalau dalam bahasa medis itu disebut heterokromia. Nah, Yumina sendiri digambarkan sebagai cewek yang sopan dan berhati-hati, tapi saat sudah bertemu dengan Toya, dia tiba-tiba jadi sangat berani. Hal itu diperlihatkan saat dia langsung melamar Toya di hadapan orang tuanya sendiri dan juga langsung menjadi petualang walaupun statusnya sekarang masih seorang putri kerajaan. Yumina juga walaupun jadi orang pertama yang melamar Toya, dia tidak ingin memonopoli Toya, malahan dia menyuruh yang lainnya untuk menyatakan perasaannya pada Toya. Selain itu juga, Yumina bisa jadi sangat marah, lemas, ataupun cemburu ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan ukuran lainnya dia. Untuk segi kedekatan, mungkin dia adalah istri yang paling dekat dengan Toya, karena dia adalah istri utama yang memiliki sifat pemaaf. Nah, untuk segi kekuatannya sendiri, Yumina memiliki mata mistis, mata yang memungkinkan dia bisa melihat sifat atau kepribadian asli dari orang yang dilihatnya. Lalu untuk kemampuan sihirnya, Yumina bisa 3 elemen yaitu angin, bumi, dan kegelapan, ditambah dengan sihir non-atribut dan juga sihir pemanggilan. Hasil dari pernikahannya dengan Toya sendiri, Yumina dikaruniai anak cowok bernama Kwon Mochizuki, anak cowok satu-satunya dari semua anaknya Toya yang digambarkan memiliki 7 mata mistik yang setiap warnanya memiliki kegunaan. Selain itu juga ia murid dari Kohaku dan jadi pembuat onar menurut Toya masa depan. Lucia Rea Regulus,
seorang putri kekaisaran Regulus yang tidak terbiasa berbicara dengan pria yang membuat dia seringkali gugup di hadapan Toya. Lucia sendiri digambarkan sebagai cewek yang sangat perhatian, jago dalam berbagai hal terutama memasak, dan juga punya sifat kompetitif dan benci kalah. Nah, walaupun Lucia pada awalnya kecewa saat pertama kali mendengar Toya punya tunangan, tapi ketika Yumina mengajaknya jadi tunangan Toya juga, dan ketika ayahnya menyarankan Toya untuk menikahi Lucia, Lucia di situ merasa sangat bahagia sampai rasanya ingin pingsan. Lalu Lucia juga selalu diperlihatkan dekat dengan Yumina karena selain sesama seorang putri, mereka juga berbagi penderitaan yang sama tentang ukuran lainnya mereka. Nah, dalam segi kekuatan, Lucia merupakan pengguna pedang kembar atau dual blade karena ia tidak bisa menggunakan sihir elemen. Untuk sebuah pertarungan sendiri, dia bisa menggunakan indera perasaan super atau biasa disebut Chokankaku. Lalu hasil dari pernikahannya dengan Toya, Lucia dikaruniai anak cewek bernama Arsia Mochizuki, anak yang selalu bersaing dengan ibunya dalam hal memasak. Arsia sendiri terkadang melakukan segala macam cara agar dia bisa menang masak lawan ibunya. Untuk kedekatannya sendiri, Arsia lebih dekat dengan ayahnya dan berharap di masa depan dia bisa dapat suami seperti ayahnya. Sushi Ernea Orline, istri Toya yang paling muda, yang paling bocah sifatnya, dan yang paling cerewet kalau permintaannya tidak disanggupi. Su juga digambarkan sebagai cewek Toya yang paling murni, karena saat semua ceweknya Toya menatap Toya dengan tatapan negatif, Su malah biasa aja dan terlihat seperti kebingungan. Lalu sebelum bertemu dengan Toya, Su diketahui memiliki tujuan yang cukup besar, yaitu menemukan buku sihir peninggalan kakeknya, atau menemukan seorang pengguna sihir spesial seperti kakeknya, yang bisa menghilangkan efek buruk dan menyembuhkan penglihatan dari ibunya. Su sendiri dikatakan memiliki cita-cita menjadi istrinya Toya dan selalu meminta Toya agar menjadikannya istri walaupun sering diabaikan pada awalnya. Nah, dalam segi kekuatan, Su bisa menggunakan sihir cahaya dan telah berlatih di bawah bimbingannya Lin. Pelatihan itu sendiri Su lakukan agar dia bisa menguasai sihir penyembuh. Lalu hasil dari pernikahannya dengan Toya, Su dikaruniai anak cewek bernama Stefania Mochizuki, anak yang kelakuannya tidak berbeda jauh dengan ibunya yang liar dan berjiwa bebas. Stefania juga dikatakan yang paling sering megang HP Toya dari semuanya. Nah, selain itu juga, ia bisa menggabungkan sihir Axel dan Prison, yang hasil gabungannya itu menghasilkan serudukan bernama Step Rocket. Hildegarde Mina Celestia, putri pertama dari kerajaan kesatria Lestia yang digambarkan sebagai cewek long hair blonde dengan tinggi 160 cm yang menjadikan dia adalah istri Toya yang paling tinggi. Nah, seperti Yumina dan Lucia, Hilde juga mengalami jatuh cinta sama Toya pada pandangan pertama. Tepatnya waktu Toya menyelamatkan dia dari invasi Fresh di wilayahnya. Hilde sendiri bisa dibilang agak polos kalau soal hal romantis karena untuk sekedar ciuman aja dia keburu pingsan. Hilde juga seringkali dibohongi oleh Toya ketika membahas sesuatu yang negatif, apalagi negatifnya itu bersifat keberingasan. Nah, Lin juga terkadang menjahili Hilde dengan hal ini. Lalu Hilde juga sering diperlihatkan dekat dengan Yae karena mereka berdua adalah penggemar berat ilmu pedang atau bisa disebut Kenjutsu Baka. Selain itu, ia merupakan murid dari Mochizuki Moroha bersama dengan Yae dan Lucia. Nah, Mochizuki Moroha sendiri adalah dewa pedang yang berpura-pura jadi kakaknya Toya sama seperti Karen si Dewi Cinta. Lalu untuk segi kekuatan, Hilde mempunyai banyak permainan gaya pedang dan juga setelah diberi cincin tunangan oleh Toya, dia bisa menggunakan Axel, storage, dan juga transfer. Nah, hasil dari pernikahannya dengan Toya, Hilde dikaruniai anak cewek bernama Freygard Mochizuki, anak yang paling boros kalau masalah uang. Freygard juga digambarkan lebih ceria dan lebih energik dibandingkan dengan ibunya. Tapi sifat cerianya itu berbanding terbalik ketika dia sedang marah. Karena jika dia sedang marah, dia jadi orang yang paling ditakuti oleh adik-adiknya. Lin, seorang kepala suku peri dari kerajaan Misumido yang menjadi istri Toya yang paling tua dengan usianya saat perkenalan adalah 612 tahun. Nah, walaupun menjadi yang tertua dan sering digambarkan berwibawa, tapi untuk urusan kejahilan dia adalah yang paling jahil, apalagi jika jahilnya itu menuju ke arah keberingasan. Lalu Lin juga adalah satu-satunya istri Toya yang pertemuan pertamanya dengan Toya tidak berbalut sebuah pertolongan. Karena pertemuan pertamanya sendiri, Lin malah ingin menjadikan Toya sebagai muridnya. Selain ngebet Toya jadiin muridnya, Lin juga bahkan ngebujuk paksa Toya jadi tunangannya, sampai gak segan-segan untuk mencium Toya. Nah, Lin sendiri diketahui sangat haus akan ilmu pengetahuan karena saat Toya menemukan sebuah peninggalan Babylon, Lin bakalan kecewa kalau peninggalannya itu bukan sebuah perpustakaan. Lalu setelah menikah dengan Toya, sifat jahil dan beringasnya Lin perlahan mulai berkurang karena dia jadi malah sering negur Toya atas tindakan Toya yang kelihatan menyimpang. Nah, untuk segi kekuatan, Lin bisa hampir semua elemen kecuali kegelapan. Lin juga bisa menggunakan beberapa sihir non-elemen seperti sihir program, transfer,
protection, dan discovery. Hasil dari pernikahannya dengan Toya sendiri, Lin dikaruniai anak cewek bernama Kun Mochizuki. Anak yang kelakuan nakalnya tidak beda jauh dengan ibunya yang sebelum nikah. Kun juga sangat menyukai golem dan sebuah teknologi yang sampai membuat dia bisa menciptakan mecha Paula. Lalu Kun juga sama seperti anak Toya yang lainnya yang takut dengan Yae dan juga takut kalau sikap nakalnya itu membuat Lin marah. Sakura, salah satu istri Toya yang pertemuan pertamanya dengan Toya adalah yang paling tragis karena ia mengalami luka yang berat sampai kehilangan ingatannya atau bisa disebut amnesia. Sebelum menjadi Sakura yang sekarang, dia dulunya adalah seorang demi-human yang memiliki nama asli Vernes Forneus, seorang putri dari kerajaan iblis Xenoas. Nah, Sakura sendiri digambarkan sebagai cewek pendiam yang jarang berekspresi karena dia selalu mengingat trauma yang dia alami sebelumnya. Walaupun sebenarnya dia bisa memulihkan ingatannya dengan recall-nya Toya, tapi dia sendiri agak enggan jika harus terikat lagi dengan kerajaan Xenoas terkecuali dengan ibunya sendiri. Lalu Sakura juga dikenal karena kemampuan menyanyinya yang bagus yang bahkan bisa hafal lirik hanya dengan sekali dengar. Nah, untuk segi kekuatan, Sakura memiliki dua elemen yaitu air dan kegelapan ditambah dengan sihir non-elemen seperti sihir teleport dan diberkahi juga dengan pendengaran super. Lalu hasil dari pernikahannya dengan Toya, Sakura dikaruniai anak cewek bernama Yoshino Mochizuki. Anak yang sama seperti ibunya yaitu menyukai musik dan bernyanyi, tapi untuk sifatnya dia lebih ceria dari ibunya. Selain itu juga ia sangat menyukai alat musik dan bisa menggunakan beberapa alat musik. Oke, seperti yang kalian tahu teman-teman, beberapa minggu lalu gue bikin postingan tentang akun yang ngambil video gue. Jujur agak nyesek sih asli. Udah capek nyari datanya, bikin narasi, ngedit, ngerekam, nyari bahan. Seenaknya direpost kayak gitu aja. Mana dihapus lagi tuh WM-nya. Asli parah. Gue udah berkali-kali kan nge-report akun dia kan lewat email pernah. Lewat CS-nya langsung sama gak ada tanggapan. Kalaupun ada itu prosesnya lama lagi. Udah seminggu gue chatan sama CS tapi masih belum tindak ini akun. Gue yakin nih video ini juga kayaknya bakalan diambil juga sama dia. Dihapus lagi WM-nya. Pantengin aja antar akunnya nih. Clipper ZZRY1. Menurut gue sih lu gak pantas namain diri lu Clipper. Masa Clipper ngambil keseluruhan videonya? Aneh itu. Itu mah pencuri bukan Clipper. Lu kalau mau ngeklip, ya klip 1 atau 2 aja. Terus kasih source video aslinya. Dan jangan juga dihapus WM-nya. Kalau lu ngehapus WM-nya mah udah kayak pencuri, itu bukan Clipper lagi tuh. Ya, semoga lu berubah aja waktu udah lihat video ini gitu kan. Lihat keluhan gue tentang akun lu.